kita bangkit dan kita sama-sama dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami dari keluarga GKKL juga ucap salam takziah ya kepada Sis Florence. Puji Tuhanlah, Tuhan gerakan hati saya lihat di status WhatsApp dan saya terlihat adik ini, kita punya adik yaitu Vicky post mengenai kehilangan Bapak Tiri. Jadi saya percaya ya Tuhan akan saat kita di sini bersama, saya percaya apa yang kita kehilangan itu akan digantikan Tuhan. Dengan cara apa itu Tuhan punya rencana. Ya. Kalau kami waktu kami kehilangan, Tuhan hantar banyak anak dengan kami. Kadang-kadang mau dekat 10 orang di rumah kami. Dan itu yang memang sangat menghiburkan kami, tidak dinantikan, dan kami kadang jalan sini jalan sana bersama-sama dengan mereka. So itulah Tuhan kita, dan kita teruskan untuk firman pada hari ini, malam ini. Nah, kita terus untuk melanjutkan kita punya tema tahunan, yaitu bergerak bersama Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 26 di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Dulu itu mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak untuk malam ini, biar kehendak rencana terjadi. Buka mata rohani kami, telinga rohani kami untuk kami dapat melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hati kami menjadi tanah yang subur, agar apa yang kami dengar hari ini kami dapat tangkap, dan untuk firman itu untuk menjadi senjata bagi kami, perisai bagi kami, kekuatan bagi kami, kubu bagi kami, agar kami senantiasa menang di dalam apa juga keadaan. Terima kasih Tuhan, saya tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba mencuri firman-Mu, semua itu kami tolak semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini kata-kata Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, minggu depan ini seminggu lagi kita akan memperingati kematian Yesus dan kebangkitan. Dan saya secara pribadi momen yang sangat penting sekali dalam hidup saya secara pribadi, bagaimana saya boleh memperingati dan menghargai kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan karena kebangkitan ini juga bukan hanya daripada kelahiran dia, tapi karena kebangkitan dia juga sebenarnya itu yang membangkitkan kita daripada semua apa yang menjatuhkan kita. Segala sesuatu yang mengikat kita, kita akan bangkit. Segala sesuatu yang seolah-olah rohani kita sudah mati, ini yang akan membuat kita bangkit. Karena kalau Yesus boleh bangkit, dia boleh melakukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, ya. Dia hanya mengalami kematian. Dan apa yang saya pernah dengar, waktu dia di dalam 3 hari itu dalam kematian, menginjil orang-orang yang dahulu itu yang sudah mati. Ini saya hanya terdengar begitu di mana kepastian dia. Kami pun juga bulan ini baru kami seramai 9-10 orang dari gereja ini yang sedang belajar Alkitab. Kita sedang belajar Alkitab, dan bulan ini kami belajar tentang Perjanjian Baru dan lebih kepada teologi Rasul Paulus lah. So momen yang sangat penting dan sangat-sangat sebenarnya kita perlu kita peringati, yaitu bagaimana pengorbanan Yesus. Dan waktu dia sebelum naik ke surga, ini pesan dia kepada murid-murid dia.
Yaitu dia akan mengirim Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan mengirim kembali Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik, dia kirim kembali Roh Kudus, dan itulah yang akan menjadi, ya, mengajar kita segala sesuatu yang baik, mengajar kita segala sesuatu, mengingatkan kita semua yang Yesus katakan kepada kita, yaitu melalui firman. Apa yang Yesus selalu sudah katakan, apa yang waktu kita membaca firman, kita dengar, kita ingat, dan Roh Kudus akan ingatkan kita. Oh, kata Roh Kudus, kata firman Tuhan, jangan, dan Roh Kudus yang akan peringatkan kita. Dan saya bersyukur, saya secara pribadi, saya bersyukur kepada Tuhan, karena Roh Kuduslah saya boleh balik kepada Tuhan. Nah, kita teruskan subtema dia, fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mungkin memang selalu kita dengar Roh Kudus, dan ada juga yang dalam aliran karismatik biasanya mereka ada berbahasa roh, dan ada juga aliran yang mereka tidak berbahasa roh. Nah, dalam semua itu yang sebenarnya kita berpusat kepada Roh Kudus itu. Dan apa fungsi Roh Kudus? Kalau kita selalu dengar ini semua, mungkin kita juga berbahasa roh, tapi kalau kita tidak tahu fungsi Roh Kudus, mustahil kita dapat berjalan bersama Roh Kudus. Mustahil sekali kita dapat melangkah bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Dan mustahil sekali bagaimana kita melakukan segala sesuatu kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Susah untuk kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal. Nah, fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, melawan untuk kita. Dalam Markus 12:36 dikatakan begini, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nih, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus, dia yang melawan untuk kita sebenarnya. Waktu kita contoh, saya ambil satu contoh. Waktu saya mendoakan orang yang kerasukan, siapa yang melawan untuk saya itu? Kadang-kadang sebelum kita menyentuh orang itu, ada satu aliran memang kita rasa. Ada satu aliran dan orang itu boleh dilepaskan. Siapa yang melawan, siapa yang menolong kita untuk mengusir roh jahat daripada seseorang itu? Kalau bukan Roh Kudus. Kalau saya hanya andalkan kekuatan saya tidak heran kalau itu setan belum kepala saya. Dan saya juga lari. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hati saya, dalam hidup saya, apapun yang kerasukan itu, tingkat apapun, saya tidak pernah takut. Karena saya tahu Roh Kudus yang akan melawan untuk saya. Siapapun, apapun, bomo tahap dewa, apapun bomo, ya, ilmu hitam, sihir, segala macam, saya tidak pernah takut. Siapa panggil saya akan pergi. Apapun situasi, saya tidak akan saya tidak akan tanya macam ini. Yang di sana itu yang didoakan itu dia punya setan kuatkah tidak? Saya tidak pernah tanya itu. Dan apabila saya diminta untuk menelepon atau diminta untuk datang ke tempat itu, atau kami selalu juga beberapa kali ini saya dan istri mendoakan orang yang kerasukan hanya melalui telepon, melalui WhatsApp, panggilan video call. Itu juga kami pernah lakukan. Nah, karena ada Roh Kudus, kalau di dalam telepon, mana mungkin tangan kita pun tidak sampai menjamah orang itu. Kita tidak sampai ke tempat itu. Tapi karena ada Roh Kudus yang melawan untuk kita, karena ada Roh Kudus yang menolong kita, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang mendahului kita, saya percaya tidak ada penghalang. Mungkin kami di sini, orang itu di Sabah, di Sarawak, orang itu di Brunei, orang itu di mana-mana. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi, karena kuasa Roh itu, yaitu Roh Kudus, tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Tidak boleh, tidak dapat. Nah, sebab itu saya percaya, saya sangat yakin percaya, kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu teragak-agak kalau kita mendoakan dalam nama Yesus. Lari kata lari, dalam nama Yesus. Dia ini setan lari kata lari. Tapi dengan keyakinan kita akan yakin pada pimpinan Roh Kudus. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Maknanya kita hanya duduk diam. Kita hanya duduk diam dan Roh Kudus atau Tuhan akan menolong kita, dan musuh-musuh, orang yang mungkin menganiaya kita, orang yang mungkin memburuk-burukkan kita, kita tidak perlu membalas. Kata Tuhan hanya diam.
dan mereka akan satu hari nanti mereka akan ditundukkan oleh Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus memimpin. Sebab itu dalam satu firman lagi, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebab itu dikatakan di situ. Kenapa? Karena kita tidak perlu melawan, kita tidak perlu membalas orang itu. Contoh di YouTube, saya sangat-sangat sedih ya dengan negara seberang. Ini hamba Tuhan kasih buruk ini balas ini, itu balas itu, di YouTube semua itu. Siapa yang rugi? Sebenarnya kita orang percaya. Bila orang melihat di YouTube, begini pula orang Kristen, mereka saling menyerang. Pendeta dengan pendeta, mereka, wah ini, dia kasih buruk. Hari ini petang juga, aduh, ini orang, dia buruk-burukan lagi satu hamba Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur yang hamba Tuhan yang banyak orang kasih buruk dia karena dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah sentuh gereja lain, dia tidak pernah cerita tentang siapa-siapapun, dia hanya cerita tentang Tuhan. Tapi orang ini karena dengki ini dia kasih buruk-buruk dan banyak berlegar di YouTube. Terlalu banyak berlegar di YouTube dan saya sangat-sangat sedih sebenarnya. Jadi mari kita belajar. Tuhan akan melawan untuk kita. Kita jangan perlu risau. Janji Tuhan. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu taruh di bawah kakimu. Siapapun yang memusuhi kita, kita tidak perlu untuk membalas melawan mereka. Biar Roh Kudus yang melawan untuk kita. Amin. Kita ada Roh Kudus, jangan risau. Yang kedua, penuntun kepada pertobatan. Matius 12:32 berkata di fungsi Roh Kudus, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, ada satu firman lagi yang berkata menghujat Roh Kudus. Nah, kenapa? Apa maksud dia? Kenapa kalau kita menentang Roh Kudus, kenapa kita tidak dapat bertobat? Nah, sebenarnya Roh Kudus lah yang menuntun kita pada pertobatan. Saat kita melawan Roh Kudus, sebab di awal tadi kan di yang dalam Yohanes 14:26 itu berkata, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Maksud dia segala sesuatu dia peringatkan kepada kita. Nah, kalau kita menentang Roh Kudus, kalau kita tidak percaya Roh Kudus, kalau kita tidak mengendahkan Roh Kudus, siapa lagi yang akan memimpin kita pada pertobatan? Tapi saat kita mengakui dan kita menjemput Roh Kudus dalam hidup kita untuk menuntun kita supaya kita dapat, saat kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya apa yang salah, apa yang silap, Roh Kudus akan ingatkan kita dan dia akan ingatkan kita firman-firman yang pernah kita dengar, pernah kita baca, sehingga kita tahu di mana harus kita berjalan, ke kiri atau ke kanan, atau ke atas, ke bawah, ke kiri, dimanapun Tuhan atau Roh Kudus yang akan menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita tidak pernah salah jalan. Dan kalau kita salah jalan, kalau kita berserah atau serahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang silap, segala sesuatu yang sebenarnya harus kita tinggalkan. Saat dia ingatkan dan kita tidak menolak peringatan dia, kita akan kembali kepada Tuhan. Sebab itu ada Roh Kudus. Jangan sesekali kita menentang Roh Kudus. Jangan sesekali kita contohnya apa ini Roh Kudus, apa ini. Jangan sesekali kita berkata sedemikian. Tapi siap akan hidup kita untuk bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya percaya saat kita ada Roh Kudus, kita tidak akan salah jalan. Karena dia akan menuntun, mengingatkan segala sesuatu pada dalam Yohanes. Dia mengingatkan kita segala sesuatu. Dan kita tidak akan berjalan ke sesuatu tempat yang sudah salah, yang sudah silap. Karena ada Roh Kudus. Jadi mari kita, ya, jangan sekali menentang Roh Kudus, tapi jemput Roh Kudus atau Yesus dalam hidup kita. Dan biar dia yang mengingatkan kita, biar dia yang menolong kita, sudah menyadarkan kita agar segala sesuatu yang salah, yang silap, yang salah, kita tidak akan lakukan. Karena ada Roh Kudus. Yang ketiga,
penolong semasa kita dicobai oleh dosa atau keinginan daging kita. Nah, dalam Lukas 4, 1-2 dan ke-13, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, di ayat yang ke-13, setelah pencobaan itu, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, pencobaan apa yang iblis lakukan atau buat atau coba Yesus? Batu jadi roti, ya. Kan kamu anak Tuhan, kamu boleh jadikan batu jadi roti. Kan kamu anak Tuhan, kalau kamu terjun, malaikat akan menyambut kamu. Dan iblis kata juga, lihat semua yang ada di depan ini. Kalau kamu sujud menyembahku, kata iblis, saya akan beri semua apa yang kamu lihat. Dan memang di sini yang selalu banyak orang terjebak, yaitu mengenai dengan mamon. Nah, saya tidak ke situ. Apa yang kita mau belajar? Waktu Yesus, sedangkan Yesus ya anak Tuhan, sedangkan Yesus yang sedang selepas dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia juga perlu dituntun oleh Roh Kudus. Dia juga ya yang menolong, Roh Kudus yang memperingatkan dia untuk firman-firman. Dia kata soal kerajaan Tuhan, soal kerajaan surga, ya bukan pasal makanan, bukan pasal roti jadi makanan atau batu jadi roti. Ya, bukan soal itu kata Yesus. Dia dicobai dan waktu iblis mencobai dia percaya melawan pencobaan iblis, yaitu mengenai semua apa yang kita lihat saya bagi kamu, kata iblis. Nah, apa Yesus kata? Firman Tuhan juga mengatakan, dia ambil firman itu, yang hanya kepada Tuhan saja kita sujud menyembah. Nah, sebab itu kenapa kita harus berjalan bersama Roh Kudus? Bukan hanya sepanjang tahun 2025 sebenarnya, tapi setiap waktu, setiap hari kita harus berjalan bersama Roh Kudus supaya waktu kita dalam pencobaan kita akan kuat. Waktu kita di dalam pencobaan atau keinginan-keinginan daging, kita ada kekuatan karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Tanpa Roh Kudus, saya tidak heran kalau kita berkali-kali jatuh, dan kita tidak ada kekuatan untuk kembali kepada Tuhan. Saya tidak heran itu akan terjadi. Tapi saat kita mengandalkan Roh Kudus, saat kita ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, semua pencobaan itu kita berjaya untuk melangkah, untuk melawan, atau kita berjaya untuk menindakkan segala sesuatu daripada si iblis, supaya kita menang. Karena ada apa? Karena ada penolong semasa kita dalam pencobaan. Sebab itu, kenapa dari awal tadi, kenapa kita jangan tolak Roh Kudus? Kenapa kita harus mengakui Roh Kudus? Kenapa kita harus menjemput Roh Kudus dalam hidup kita? Kenapa kita harus ada Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kita, memimpin keluarga kita, memimpin kita dalam pelayanan? Tanpa Roh Kudus tidak mudah. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal. Bukannya tidak mudah, tapi kita akan gagal. Dan Roh Kuduslah saat kita dalam sesuatu, contoh kita sedang melayani orang, Roh Kuduslah mengingatkan kita, oh hal ini, oh ini orang ada masalah sedemikian, oh ini orang ada masalah sedemikian. Jadi saya ajak kita, tolong jemput Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Tolong jemput Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Tolong bawa Roh Kudus dalam hidup kita supaya dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam keluarga kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Dan apapun pencobaan, kita ada kekuatan karena ada Roh Kudus. Yang keempat dan terakhir, sebagai pendamping. Yohanes 14:26, tetapi ini yang awal hadisnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Nah, saya beri penekanan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Setiap kita sebenarnya ada masanya, fasa-fasa kita dalam hidup kita, waktu kita dalam kesedihan. Ada fasa-fasa di dalam hidup kita yang kita down. Kadang-kadang kita lihat dan dengar. Kadang-kadang kita sampai di titik yang paling terendah sekali. Siapa yang menghiburkan kita? Saya rasakan sampai hari ini. Saya tidak boleh lupa itu.
paling yang saya sadar dan rasakan betapa Roh Kudus begitu menghibur saya secara pribadi. Yang waktu anak kami itu balik surga dan waktu dia kan selepas dia dimasukkan di bilik mayat kan keesokan hari kan dibedah. Dan waktu kan balik kita dekat tengah malam kan untuk kita balik ke rumah masing-masing. Nah, sebab dia biasa tidur di sini saya sebenarnya, yang tidur di katil lain dengan sahabatnya Sri. Nah, Jojoy tidur di sini selalu. Dan waktu itu waktu kita balik daripada hospital dan balik di rumah, satu malam itu memang itu saya tidak boleh tidur itu, satu malam saya tidak boleh tidur yang itu. Dan memang dalam pikiran saya harap ini mimpi saya yang hanya mimpi yang buruk. Ya, tolong Tuhan, biar ini mimpi yang buruk. Walaupun buruk begitu kan, at least besok bangun, ada lagi. Nah, waktu itu dan satu malam itu saya tak boleh tidur dan saya ingat dia tidur di sini dan saya tidak percaya, betulkah ini sudah terjadi? Betulkah ini sudah terjadi? Dan siapa yang menghiburkan saya sepanjang malam? Istri saya, dia lagi teruk dari saya. Siapa ya? Dia yang menghibur saya, dia lagi turun. Lalu lagi masih kecil waktu itu 6 tahun, dia sudah tidur. Siapa yang menghibur saya sepanjang malam? Tidak orang lain kecuali Roh Kudus. Istri saya menghibur dia lah katanya dia. Saya yang menghibur dia, bukan yang menghiburkan saya, tapi saya menghibur dia lagi. Nah, sepanjang malam itu dari jam lebih dekat 11 lebih 12 kita balik itu waktu itu kan, dan sampai ke pagi. Siapa yang menghibur saya waktu itu? Kalau bukan Roh Kudus. Sebab itu firman ini tidak pernah salah. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kita masing-masing pernah mengalami masa-masa sukar, Daud, ya, yang kadang-kadang kita tidak terbendung oleh kita punya emosi. Kita sudah tidak boleh kawal emosi kita. Kadang-kadang kita sudah tidak boleh kawal perasaan kita, kesedihan kita. Sebab itu kenapa ada orang yang stres, selepas itu naik lagi depression sampai ada yang mau bunuh diri. Kenapa? Sebab tidak ada yang menghibur mereka. Kenapa ada orang yang sanggup mau bunuh diri? Kenapa? Karena tidak ada yang mendampingi mereka. Tidak ada yang mendampingi mereka. Kenapa? Ada orang Kristen pun serupa begitu. Kenapa ada? Orang Kristen pun ada yang begitu. Kenapa? Karena waktu itu mereka tidak minta Roh Kudus, menjemput Roh Kudus. Sebab itu saya katakan, tiada siapa manusia mengecewakan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus. Beberapa hari lepas kami melayani satu keluarga ini, satu ibu. Nah, bagi kamu yang ada ikut Alkitab itu, kan saya ada post tentang kesaksian bagaimana istri saya dibullyingkan itu kan, di dalam Perjanjian Baru kah dia punya apa itu kitabnya. Nah, kan saya ada post bagaimana istri saya boleh bangkit balik dalam Tuhan daripada kepahitan. Dan ada satu orang dia pastor dari Borneo, dia WhatsApp saya dan pastor, boleh ceritakan bagaimana istri kamu bangkit melepaskan kepahitan itu? Boleh dia call kah? Boleh malam ini call kah? Video call? Boleh. Nah, hari itu kami call. Nah, apa yang terjadi? Dan kami bersyukur ya ada perubahan yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, ibu ini kan hari itu saya ada post itu, kalau kamu yang ada dalam grup nampak banyak penyakit yang kita dapat karena kita tidak mengampuni. Tapi ada banyak penyakit yang disembuhkan waktu kita mengampuni. Itu kan saya ada post dalam grup kita itu. Kamu nampak itu yang perjanjian yang kita punya kelas Alkitab sekarang. Nah, dan waktu kami melayani, kami video call dengan ibu itu. Dia seorang pastor ini sebenarnya. Nah, dia bagi tahu. Dia buah pinggang dia bocor, dia darah tinggi sampai tidak boleh melihat. Ya, dia tidak nampak kami di screen, hanya nampak kabur-kabur. Maka dia tak boleh melihat karena kencing manis, darah tinggi, paru-paru berair, ada pertumbuhan rahim Pak, itu kalau kasihlah rahim kata pertumbuhan rahim dan hari itu baru dibedah. Banyak berapa penyakit itu dia ada.
Nah, suami dia ini pas tadi minta kami call, dan dia terus dari A to Z dia berbicara. Nah, dengan penyakit ini sebenarnya pada bulan September tahun lalu, bulan 9 tahun lalu, waktu dia di dalam pembedahan, saat itulah anak dia tinggalkan dia, bukan meninggal lah, lari, tinggalkan dia punya ibu, dia 4 orang anak, semua tinggalkan dia. Dan saat itu dia tidak tahu apa yang mau dilakukan, dibuat, dan di situ dia kepahitan. Dan penyakit demi penyakit demi penyakit. Nah, kami suami istri layani dia, dan saya beritahu dia, ibu tiada pilihan lain selain kamu harus telepon anak kamu, mengampuni dan minta ampun. Tiada pilihan lain, saya beritahu dia. Tiada pilihan lain, tidak ada. Kalau dalam Tuhan tidak ada pilihan lain. Saya beritahu dia, you have no choice. Tiada pilihan kecuali kamu call anak kamu, telepon, mengampuni mereka, dan kamu juga minta ampun. Oh, berat. Bayangkan seorang ibu yang ditinggalkan begitu, waktu dia dalam pembedahan dalam ward, dalam ward, dia masuk 2 bulan, 2 minggu di ICU tak silap itu, dan semuanya sudah, kalau bukan kasih karunia Tuhan, dia sudah meninggal. Nah, dia menangis dan susah mau terima lah, Bapak ini kami tapi itu saya dari ke point, kamu harus sekolah anak kamu, mengampuni, minta ampun. Settle sama kita dia. Dan kami menangis lama-lama, kami mungkin dalam setengah jam begitu, dan dia beritahu, saya akan telepon, saya akan buat ini, saya percaya saya akan buat ini, dan kami doakan dia. Besokan hari dia call sama istri, dia ada voice call, bukan telepon, voice message. Dia beritahu dia baru balik dari check up dan semua luar biasa, dan dia beritahu semalam saya terus lakukan itu. Dia beritahu saya terus telepon saya punya anak-anak dan minta ampun dan mengampuni mereka. Dan dia beritahu di dalam WhatsApp message itu, dia beritahu semua beban sudah ada sesuatu yang berat itu semua terangkat daripada hidup saya saat saya mengampuni. Dia beritahu. Nah, siapa yang bagi dia kekuatan untuk mengampuni dan minta ampun ini? Sepatutnya seorang ibu kalau tinggalkan, kenapa dia? Sepatutnya anak dia minta ampun, betul. Sepatutnya anak dia yang minta ampun, sebab dia tinggalkan. Waktu dia di dalam ward, dalam pembedahan, anak dia tinggalkan dia. Dalam prinsip Tuhan, kita akan nanti minggu depan kita akan belajar tentang kebangkitan Tuhan, prinsip-prinsip di dalam penyaliban Yesus atau kematian Yesus dalam Paskah. Jangan bawa tentang itu. Nah, siapa yang saya mau tekankan hari ini, siapa yang bagi dia kekuatan untuk lakukan itu? Tidak lain tidak bukan Roh Kudus. Tidak lain tidak bukan Roh Kudus. Yang dia sudah berbulan, dan bayangkan buah pinggang bocor. Saya tidak boleh bayangkan, dan kaki dia semua bengkak, dia beritahu sebab buah pinggang bocor tak boleh proses. Paru-paru berair, dalam rahim ketumbuhan, darah tinggi, kencing manis sampai dia tidak boleh melihat. Belum dia beritahu kami, belum saya tidak nampak kamu ini, pasti dia cakap. Walaupun dalam depan screen itu, saya tidak nampak kamu ini, dia beritahu kami. Sebab darah tinggi itu kan menguasai atau sudah apa sampai belum penglihatan. Nah, siapa yang kita mau belajar? Siapa yang bagi dia kekuatan untuk semua itu? Tidak lain tidak bukan yaitu Roh Kudus yang menghibur. Dia beritahu satu beban yang sangat berat terangkat, dia beritahu kami saat dia melepaskan pengampunan. Kita tahu kan hati seorang ibu macam mana. Apalagi ditinggalkan waktu dalam sakit, waktu dalam ward, dia ditinggalkan begitu. Oh, siapa tidak sakit hati? Dia yang melahirkan, dia membesarkan, dan dibuat anaknya buat begitu. Siapa tidak sakit hati? Syukur dia ada
ini suami yang luar biasa lah, dan memberi dia kekuatan, dan dia tidak bunuh diri. Sebenarnya dia boleh bunuh diri sudah. Jadi saya ajak kita sebagai pendamping, panggillah Roh Kudus, jemput dalam hidup kita. Biar Roh Kudus yang mendampingi kita. Dan saya percaya kita ada kekuatan untuk itu. Tidak mudah. Yang ini memang saya sangat-sangat tidak mudah untuk seorang ibu minta ampun dengan anak yang menyakitkan hati dia. Sama seperti yang dulu saya pernah cerita itu, yang anak perempuan dia cakap mama dia babi itu. Babi punya mak, dia beritahu itu. Dan kena kesakitan hati dia punya mak 2 minggu. Dia sakit dan tidak ada obat sampai suami dia call, pastor boleh jumpakan. Ada sama ucapan dia beritahu. Dan saat saya beritahu ibu itu, kamu harus ampuni anak kamu. Hah? Dia cakap saya babi, saya minta ampun. Dalam Tuhan semua terbalik. Karena Yesus tidak berdosa, dia yang mati untuk kita. Jadi itu yang buat dia terbalik. Dan saat ibu itu mengampuni anak dia yang cakap dia babi itu, dia terus sembuh. Hospital tidak diperlukan, sebab itu bukan sakit biasa, itu sakit rohani sebenarnya. Seperti mana ibu ini juga yang kami layani minggu ini. Walaupun hanya di dalam melalui telepon, itu saya katakan tadi, kuasa Roh Kudus tidak pernah dibatasi. Dimanapun mereka ada kuasa, tetap kuasa itu ada. Jadi lastnya, mari kita jemput Roh Kudus mendampingi hidup kita. Mari yang melayani musik.